Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ananda soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang barokah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan Ustadz menyampaikan kultum dengan tema meneladani dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dalam berdakwah, setiap nabi mempunyai cara-cara tersendiri sehingga menghasilkan dakwah yang maksimal. Hal ini karena menyesuaikan dan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kondisi mental, emosional, dan tradisi yang ada di lingkungan kaum tersebut. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dakwah dalam menghadapi kaumnya. Kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam banyak sekali diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 59, surah yang ke-7, juz 7, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh untuk kaumnya. Lalu Nuh berkata, Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kamu tidak menyembah Allah, ingat, aku khawatir pada hari kiamat kamu akan disiksa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ananda soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, jilid 6 halaman 327, menjelaskan sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus ke bumi ini, ada beberapa orang soleh yang meninggal dunia dari kaumnya. Untuk mengenang orang soleh tersebut, dibangunkan sebuah masjid, dan di dalam masjid tersebut dibuatkan gambar-gambar yang serupa dengan orang-orang soleh tersebut. Demikian karena tujuannya untuk mengenang kebaikan ibadah orang-orang soleh tadi, untuk jadikan motivasi-motivasi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dalam waktu yang sangat lama, yang mana dahulu orang-orang soleh dibuatkan gambar
untuk dijadikan motivasi, akan tetapi dengan seiringnya waktu dan zaman dijadikan patung dan berhala. Lambat laun terjadinya yang namanya distorsi akidah atau penyimpangan akidah. Yang dulu gambar dijadikan untuk mengenang para orang soleh, sekarang disembah dan dijadikan berhala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan berhala tersebut dinamakan dengan Wad, Yaghut, Yaqut, dan Nasr. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan akidah mereka. Ananda soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam bukunya Dr. Abdul Karim Zaidan yang berjudul Al-Mustafat min Qasasil Qur'ani, jilid 1 halaman 127. Nabi Nuh ini, kata beliau, termasuk Rasul yang pertama diutus sebelum Nabi Adam alaihissalam. Diutusnya Nabi Nuh ini untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, dan menakut-nakuti mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ananda soleh dan solehah dimanapun berada yang berbahagia. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil benang merahnya bahwa sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus ke permukaan bumi ini, kaumnya Nabi Nuh ini adalah termasuk orang-orang yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Adam atau Nabi sebelum Nuh. Hanya saja terjadi yang namanya distorsi akidah atau penyimpangan akidah, maka mereka masuk dalam lembah kemusyrikan dan mentuhankan berhala. Ananda soleh dan solehah dimanapun berada. Kalau kita berbicara masalah dakwah, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai pendekatan yang luar biasa. Yang pertama, langkah yang diajukan Nabi Nuh adalah berbicara dengan lembut dan mengajak kaumnya. Nabi Nuh menggunakan metode atau cara yang lembut sekali. Harapannya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ayat di atas tadi ada kalimat ya qaumi i'budullah, wahai kaumku. Dalam artinya apa? Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya masih memanggil ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Kalau kita analogikan di zaman sekarang, ketika seorang ayah atau bunda mengajak anaknya berbuat kebaikan, contoh seperti sholat, hai ananda soleh dan soleha, ayo nak kita sholat. Jadi bukan dengan nada yang kasar. Hai ananda yang soleh dan soleha, ayo kita sholat. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam menggunakan kalimat yang sangat lembut. Hai anakku, marilah kita sholat. Itu yang lebih patut kita contohkan kepada ananda soleh dan soleha kita. Yang kedua, pendekatan dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah memperlihatkan rasa belas kasih. Nabi Nuh ini selalu mengingatkan kaumnya akan pedihnya siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwa betapa cintanya Nabi Nuh kepada kaumnya, betapa perhatiannya Nabi Nuh kepada kaumnya. Sampai dalam surah Nuh ayat 1 yang berbunyi, Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumak min qabli ayyatiyahum azabun alim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan
sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Quran surah Nuh ayat 1, surah yang ke-71. Pendekatan yang ketiga, berdakwah tak kenal lelah. Nabi Nuh ini terkenal dakwahnya siang dan malam. Dakwahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Namun ketika opsi Nabi Nuh menggunakan dakwah terang-terangan, ini artinya Nabi Nuh telah melewati rintangan, beribu rintangan. Artinya apa? Ini memberikan pesan kepada kita bahwanya dalam berdakwah tidak boleh ada kata lelah. Ini bisa menjadikan teladan untuk kita semua, bagi ananda soleh dan solehah di rumah. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang penuh lika-liku ini. Kisah ini memiliki pesan penting untuk kita semua, bagaimana untuk tidak lelah berdakwah kepada sesama. Walaupun kita menyampaikan, tapi orang tidak mau mengikuti dakwah kita, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda soleh dan solehah dimanapun berada yang berbahagia, insya Allah kisah keteladanan Nabi Nuh AS akan berlanjut di segmen berikutnya. Dan kepada ananda soleh dan solehah, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah SWT dan puasa berikutnya diberi kekuatan. Amin amin rabbal alamin. Dan Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.